Suku Selkup adalah salah satu suku asli yang mendiami wilayah Siberia Utara, Rusia. Mereka termasuk dalam kelompok etnis yang lebih besar yang berbicara bahasa Selkup, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Ural. Suku Selkup berbicara bahasa Selkup, yang merupakan salah satu bahasa dalam keluarga bahasa Ural, bersama dengan bahasa Khanty, Mansi, dan beberapa bahasa lainnya di wilayah Ural dan Siberia. Suku Selkup terutama mendiami wilayah utara Siberia, khususnya di Okrug Otonomi Selkup di distrik Tomsk dan di sekitar hulu Sungai Ob. Mereka juga tersebar di wilayah yang lebih luas di sepanjang Sungai Ob dan daerah sekitarnya. Kehidupan tradisional suku Selkup bergantung pada berburu, memancing, dan pengumpulan makanan dari hutan dan sungai. Mereka berburu hewan seperti rusa kutub, beruang, dan unggas, serta memancing ikan dari sungai-sungai yang kaya akan sumber daya ikan. Mereka juga memelihara rusa kutub reindeer untuk berbagai tujuan, termasuk transportasi, makanan, dan bahan pakaian. Pemeliharaan rusa kutub merupakan aspek penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Tempat tinggal tradisional mereka adalah cum, tenda berbentuk kerucut yang terbuat dari kulit hewan dan kerangka kayu. Desain ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan iklim dingin Siberia dan mudah dipindahkan saat berpindah tempat. Pakaian tradisional terbuat dari kulit hewan dan dilengkapi dengan ornamen dari bahan alami seperti tulang, gigi binatang, dan kerang. Pakaian ini dirancang untuk melindungi dari cuaca dingin dan juga sebagai simbol status sosial. Suku Selkup memiliki sistem kepercayaan yang didasarkan pada animisme dan samanisme. Mereka percaya bahwa semua benda dan fenomena alam memiliki roh yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ritual dan upacara dilakukan untuk menghormati roh-roh ini dan memastikan keseimbangan dengan alam. Saman memainkan peran penting dalam masyarakat Selkup, berfungsi sebagai mediator antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka terlibat dalam ritual, penyembuhan, dan ramalan, serta menjaga keseimbangan spiritual dalam komunitas. Suku Selkup merayakan berbagai festival dan upacara yang berkaitan dengan siklus musiman dan kegiatan ekonomi, seperti perayaan panen dan ritual untuk memohon keberuntungan dalam berburu dan memancing. Suku Selkup berinteraksi dengan suku-suku tetangga seperti Khanty dan Mansi serta dengan pedagang dari luar wilayah mereka. Mereka terlibat dalam perdagangan barang-barang seperti kulit dan produk hutan. Sejak abad ke-17, penjajahan Rusia membawa perubahan besar bagi suku Selkup, termasuk pengenalan sistem administrasi dan pengaruh budaya yang lebih luas. Penjajahan ini juga mempengaruhi cara hidup tradisional mereka, dengan perubahan dalam pola ekonomi dan sosial. Selama periode Soviet, suku Selkup mengalami kolektivisasi dan modernisasi. Pemerintah Soviet memaksa perubahan dalam struktur sosial mereka, memperkenalkan pendidikan dan sistem kesehatan modern, serta mengurangi praktik-praktik tradisional mereka. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, suku Selkup menghadapi periode transisi dan perubahan. Ada upaya untuk melestarikan budaya dan bahasa Selkup, yang sebelumnya terpinggirkan oleh kebijakan Soviet. Suku Selkup, seperti banyak komunitas asli lainnya, menghadapi dampak dari modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Industri penambangan dan eksplorasi energi dapat mempengaruhi lingkungan dan cara hidup tradisional mereka. Saat ini, ada upaya untuk revitalisasi budaya Selkup, termasuk pelestarian bahasa dan tradisi mereka. Pendidikan dan organisasi budaya berperan dalam mendukung pelestarian warisan mereka. Dalam masyarakat tradisional Selkup, unclup-unclup apem seringkali dipandang dalam konteks yang berbeda dibandingkan dengan norma-norma modern. Unclup-unclup apem bisa dianggap sebagai bagian dari ekspresi pribadi yang lebih bebas, namun tetap dalam batas-batas yang dihormati oleh adat istiadat dan norma sosial. Unclup-unclup apem seringkali terkait erat dengan peran sosial dan fungsi dalam masyarakat. Ini bisa mencakup hubungan dalam konteks pernikahan, serta bagaimana unclup-unclup apem berperan dalam kehidupan sehari-hari dan ritual. Tradisi pernikahan di kalangan suku Selkup umumnya mengatur hubungan unclup-unclup apem dalam konteks pernikahan. Pernikahan adalah institusi penting, dan kegiatan unclup-unclup apem secara bebas biasanya diatur oleh norma-norma yang sering terjadi di kalangan masyarakat suku ini. Di masyarakat suku ini, ada ritual dan praktik spiritual yang mungkin melibatkan elemen unclup apem secara rame-rame dan individu. Namun, informasi khusus tentang praktik ritual unclup-unclup apem di kalangan suku Selkup secara khusus tidak banyak terdokumentasi,
Namun beberapa hal ritual unclup-unclup apem yang dilakukan oleh salah satu bini warga lokal, dipakai rame-rame sebagai tradisi untuk meminta berkah dan memohon kemakmuran serta memutihkan kehidupan. Saman dalam masyarakat Selkup memiliki peran penting dalam menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Dalam konteks spiritual, mereka mungkin terlibat dalam ritual yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pengunclupan apem. Biasanya Saman akan mengawali unclup apem dengan salah satu bini warganya, dan kemudian disusul oleh seluruh warga lainnya untuk melakukan pengunclupan pada salah satu bini warga suku ini yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan mereka. Kemistikaan suku Selkup, seperti halnya dengan banyak masyarakat adat Siberia lainnya, berhubungan erat dengan sistem kepercayaan spiritual, praktik ritual, dan pemahaman tentang hubungan antara manusia dan alam semesta. Seperti banyak suku Siberia, suku Selkup memiliki pandangan kosmologi yang membagi dunia menjadi 3 bagian utama: dunia atas tempat tinggal dewa-dewa dan roh-roh baik, dunia tengah tempat tinggal manusia, dan dunia bawah tempat tinggal roh-roh jahat atau roh-roh mati. Pemahaman ini mencerminkan struktur yang mengatur hubungan antara manusia dan dunia spiritual. Dalam kepercayaan Selkup, segala sesuatu di alam, termasuk benda mati, hewan, dan fenomena alam, memiliki roh atau entitas spiritual. Roh-roh ini dianggap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan harus dihormati melalui ritual dan persembahan. Masyarakat Selkup percaya pada adanya dewa-dewa yang mengatur aspek-aspek penting dalam kehidupan mereka, seperti cuaca, hasil berburu, dan panen. Dewa-dewa ini sering kali dianggap sebagai entitas yang memerlukan penghormatan dan persembahan agar tetap melindungi dan memberkati komunitas mereka. Saman memainkan peran pusat dalam kehidupan spiritual Selkup. Mereka berfungsi sebagai mediator antara dunia manusia dan dunia roh. Saman memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh, melakukan penyembuhan, dan memberikan ramalan melalui perjalanan spiritual atau perjalanan ke dunia roh. Saman menggunakan berbagai teknik untuk memasuki keadaan trans dan berkomunikasi dengan roh, termasuk nyanyian, tarian, dan penggunaan alat ritual seperti drum. Mereka mungkin juga menggunakan jamu atau benda-benda tertentu untuk membantu dalam proses ritual. Saman melakukan ritual penyembuhan untuk mengatasi penyakit fisik atau spiritual. Ini melibatkan komunikasi dengan roh untuk mencari penyebab penyakit dan solusi untuk penyembuhan. Ritual samanistik sering dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk meminta berkah untuk hasil berburu, panen yang baik, dan perlindungan dari roh jahat. Upacara ini bisa melibatkan komunitas dalam bentuk tarian, persembahan, dan doa. Suku Selkup merayakan festival musiman yang berkaitan dengan siklus kehidupan mereka, seperti perayaan panen, perayaan hasil berburu, dan festival musim dingin. Ritual ini dirancang untuk menghormati roh-roh dan dewa-dewa serta untuk memastikan kesejahteraan dan keberuntungan di masa depan. Persembahan kepada roh dan dewa dilakukan untuk meminta perlindungan, keberuntungan, atau pengampunan. Persembahan bisa berupa makanan, barang-barang berharga, atau simbol-simbol lain yang dianggap memiliki nilai spiritual. Ritual untuk kelahiran dan masa-masa awal kehidupan dilakukan untuk memastikan bahwa bayi dan ibu mendapatkan perlindungan dari roh-roh baik dan untuk menghindari pengaruh roh jahat. Suku Selkup menganggap lingkungan alam sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual mereka. Mereka percaya bahwa menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam adalah kunci untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup komunitas. Praktik tradisional seperti berburu, memancing, dan pengumpulan makanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan penghormatan terhadap sumber daya alam. Ini mencerminkan keyakinan bahwa kerusakan lingkungan dapat mengganggu keseimbangan spiritual. Seiring dengan modernisasi dan pengaruh dari luar, beberapa aspek kepercayaan dan praktik tradisional mungkin mengalami perubahan atau penurunan. Interaksi dengan budaya lain dan sistem hukum modern mempengaruhi cara pandang dan pelaksanaan ritual tradisional. Ada upaya untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi samanistik dan ritual budaya di kalangan suku Selkup. Pendidikan tentang budaya tradisional dan dukungan untuk praktik spiritual adalah bagian dari usaha untuk menjaga identitas budaya mereka di tengah perubahan. Suku Selkup termasuk dalam kelompok bahasa Ural, yang juga mencakup bahasa Khanti, Mansi, dan beberapa bahasa lainnya. Bahasa Selkup merupakan bagian dari cabang Samoyed dari keluarga bahasa Ural. Kelompok bahasa ini mencerminkan keterkaitan etnolinguistik antara suku Selkup dan kelompok etnis Siberia lainnya. Suku Selkup mendiami wilayah yang terletak di sepanjang Sungai Ob dan di Okrug Otonomi Selkup di Siberia Utara.
Secara khusus, mereka berada di distrik Toms dan wilayah sekitarnya, termasuk daerah hulu Sungai Ob. Wilayah ini ditandai dengan iklim yang sangat dingin, dengan hutan taiga dan tundra yang mendominasi lanskap. Kehidupan tradisional suku Selkup bergantung pada berburu, memancing, dan pengumpulan makanan dari lingkungan alami mereka. Rusa kutub, reindeer, memainkan peran penting dalam ekonomi dan budaya mereka, digunakan untuk makanan, pakaian, dan transportasi. Tempat tinggal tradisional mereka adalah cum, tenda berbentuk kerucut yang terbuat dari kulit hewan dan kerangka kayu. Desain ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan iklim dingin dan berpindah tempat dengan mudah. Pakaian mereka terbuat dari kulit hewan dan sering dihias dengan ornamen dari bahan alami seperti tulang dan kerang. Pakaian ini dirancang untuk melindungi dari cuaca dingin Siberia dan juga memiliki makna simbolis. Suku Selkup berinteraksi dengan suku-suku tetangga seperti Hanti, Mansi, dan Evenki, serta dengan pedagang dari luar wilayah mereka. Mereka terlibat dalam perdagangan barang-barang seperti kulit hewan dan produk alam lainnya. Pada abad ke-17, Rusia mulai menjelajahi dan menjajah Siberia, termasuk wilayah tempat tinggal suku Selkup. Penjajahan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka, termasuk pengenalan sistem administrasi Rusia, perdagangan, dan misi-misi Kristen. Seiring dengan kedatangan penjajahan Rusia, agama Kristen mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat Selkup. Misi Kristen memperkenalkan agama baru dan perubahan dalam struktur sosial mereka. Pada abad ke-20, pemerintah Soviet menerapkan kebijakan kolektivisasi dan modernisasi di Siberia. Ini termasuk pembentukan kolkos kolektif pertanian, dan upaya untuk mengubah cara hidup tradisional suku Selkup. Pendidikan dan sistem kesehatan modern diperkenalkan, sementara praktik-praktik tradisional mereka mengalami penurunan. Ideologi Soviet juga mempengaruhi budaya dan agama suku Selkup. Samanisme dan praktik keagamaan tradisional mengalami penurunan karena kebijakan ateisme negara dan pengaruh pendidikan sekuler. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, suku Selkup menghadapi periode transisi. Upaya untuk melestarikan dan menghidupkan kembali budaya serta bahasa Selkup menjadi penting. Pelestarian tradisi dan identitas budaya di tengah perubahan sosial dan ekonomi menjadi fokus utama. Suku Selkup menghadapi tantangan akibat modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Industri penambangan dan eksplorasi energi di wilayah mereka dapat mempengaruhi lingkungan dan cara hidup tradisional mereka. Ada upaya dari komunitas Selkup dan berbagai organisasi untuk melestarikan bahasa, budaya, dan tradisi mereka. Pendidikan budaya dan dukungan untuk praktik tradisional adalah bagian dari upaya pelestarian ini. Populasi suku Selkup saat ini relatif kecil, tetapi mereka terus mempertahankan identitas mereka di tengah perubahan. Mereka tinggal di wilayah yang terbentang di Siberia Utara, yang juga merupakan area dengan akses terbatas dan tantangan geografis. Suku Selkup, seperti banyak komunitas adat lainnya, berjuang untuk hak-hak tanah, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Isu-isu ini penting dalam konteks perjuangan mereka untuk melindungi cara hidup tradisional dan lingkungan mereka.